Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yasmina Lendri Putri dengan NIM 20 30 30 80 11 17. Saya dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum parasitologi mikroba penyebab infeksi pada sistem respirasi di modul gangguan sistem respirasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Sebelumnya, apa sih cacing Paragonimus itu? Cacing Paragonimus adalah cacing yang menyebabkan penyakit Paragonimus sp. Selanjutnya, terdapat 9 spesies genus Paragonimus, contohnya P. westermani, yang berhabitat di paru-paru. Cacing tersebut tergolong ke famili Troglotrematidae, dan cacing P. westermani ini merupakan bagian dari beberapa cacing digenea yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Selanjutnya, baik, bisa kita lihat ini adalah gambar cacing dewasa Paragonimus westermani. Cacing dewasa ini bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan. Panjang cacing tersebut 7,5 sampai 12 mm, lebarnya 4 sampai 6 mm. Dan sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan yang terletak berdampingan sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Fetal area memanjang secara bilateral di sepanjang tubuh dan posisi lateral sejajar dengan caica. Baik, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Di sini alatnya ada mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan sentrifuge. Dan ada bahannya juga, yaitu sputum feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Baik, selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja atau langkah kerja praktikum dari beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan serkaria. Metode untuk menemukan serkaria P. westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crossing. Tahapan pertama yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Untuk keong yang sudah hancur ditetesi aquades dan selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan metaserkaria. Untuk gambarnya bisa kita lihat di samping. Langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, yang kemudian ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Bisa kita lihat untuk langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas atau bagian keras Courtsakea, dan dipindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan,
Sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit. Dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan telur cacing. Dari pemeriksaan ini, sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%. Kemudian, sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik cathode cuts, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Baik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.